Ini ternyata menggugah ini. Patung berhala Jokowi di puncak Gunung Sunu. Dan ternyata juga hampir sama yang diposting dengan Embun Pagi. Ini diposting tanggal 16 Juni 2022. Nah, kemungkinan pasti Anda kaget ya. Ternyata penggugah pertama stupa mirip Presiden Joko Widodo juga dicari warga NTT. Ini postingan sudah lama sih. Ya, nggak lama-lama banget lah, tanggal 8 Juni 2022. Ya, sekitar 10 hari yang laluan. Ini dari Weli Meruk. Ini penghinaan bagi kita orang NTT. Tua bangka ini seakan-akan menuduh kita orang NTT menyembah berhala dan membangun patung Jokowi untuk disembah. Bagi saudara-saudara asal NTT yang tinggal di Jakarta, mohon tanggapi tua bangka ini bila polisi tidak bergerak tangkap dia. Ini ternyata menggugah ini. Patung berhala Jokowi di puncak Gunung Sunu. Dan ternyata juga hampir sama yang diposting dengan Embun Pagi. Ini diposting tanggal 16 Juni 2022. Jadi yang pertama kali bikin cuitan, ya ini, stupa mirip Jokowi. Dari Embun Pagi, ini yang pertama kali bikin cuitan. Masa aparat sulit menangkap, sementara nangkap rendang babi bisa. Napa jadi ciut gini? Ada apa ini? Nah, ini juga sama orangnya. Nah, ini ternyata selain menggugah foto pertama stupa mirip Presiden Joko Widodo, juga mengomentari patung dari Jokowi dan sekarang membuat warga NTT geram dengan orang ini. Padahal dia dari foto di sini. Salam sejahtera untuk semua teman anggota pensiun PNS Indonesia. Inilah foto saya saat saya baru pensiun. Saya pensiun tahun 2016. Saya pensiun dari kantor Kemdikbud Senayan Jakarta Pusat. Digaji oleh negara, tetapi kelakuannya seperti ini ya. Aneh memang. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Laporkan saja, biar jerah. Yakin akan di TL. Langsung bentung aja kepala jadi. Kalau ketemu, ya seperti itulah. Ketika foto ini diunggah oleh Roy Suryo pun menjadi viral. Ini kayaknya juga dilaporkan oleh Roy Suryo. Ya jadi kena batunya lah. Ternyata orang ini sering nyinyiri Presiden Joko Widodo. Presiden, bayangkan presiden. Nah, ini malah seperti ini cuitannya. Dari Pak Gut Irut, baru tahu kalau di puncak Candi Borobudur ada patung Dewa Cebong. Dulu-dulu nggak ada berhala itu, pantas saja harga tiket naik jadi meroket. Ya seharusnya belum masyarakat heboh, seharusnya akun-akun seperti ini ya harus dihentikan lah oleh pihak yang berwenang. Karena sangat meresahkan, sangat-sangat memprovokasi warga lainnya, memprovokasi masyarakat. Ini cuitannya sungguh bisa memperpecah persatuan bangsa ini, seharusnya wajib ditindak lah. Dan tidak hanya ini saja loh. Dulu juga pernah mengomentari hal seperti ini. Seharusnya juga langsung gerak cepat lah. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rekaman video yang memperlihatkan patung Presiden Joko Widodo seberat 700 kg yang diarak warga Nusa Tenggara Timur ke puncak Gunung Sunu, Amanatun, mendapat perhatian khusus dari Istana Kepresidenan. Deputi 4 Kantor Kepala Staf Kepresidenan KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro, menghargai inisiatif warga yang menghormati pemimpinnya. Menurutnya, patung Jokowi yang mengenakan pakaian adat Amanatun itu menjadi satu di antara sekian banyak ekspresi warga dalam menghormati kepala negara. Tidak hanya patung, banyak sekali ekspresi masyarakat atas kecintaan kepada Pak Presiden, baik dalam bentuk lukisan, penanaman suatu organisasi, perayaan atau kegiatan-kegiatan untuk menunjukkan kecintaannya dan apresiasi kepada pemimpinnya, ujar juru bicara dalam keterangan pada Selasa 16 November yang lalu. Kendati demikian, ketegasannya sebagai Jokowi bekerja membangun Indonesia tulus dari hati, tanpa berharap imbalan berupaya pujian atau semacamnya. Kita tahu semua, Presiden Jokowi bekerja dengan menunjukkan prestasi, tidak disasarkan pada dorongan hadiah atau iming-iming penghargaan dari manapun, ungkap mantan Komisioner Komisi
pemilihan umum KPU itu. Dia beranggapan Jokowi telah merebut jutaan hati masyarakat Indonesia. Karenanya, sebagai tanda terima kasih, masyarakat berlomba-lomba memberikan tanda kehormatan kepada mantan wali kota Solo itu. Jika ada penghargaan, baik dari warganya maupun dari berbagai pihak adalah dampak dari apa yang sudah dikerjakan dan ditunjukkan oleh Presiden Papardia. Diketahui sebelumnya rekaman video yang menggambarkan warga NTT mengarak patung Jokowi dengan mengenakan pakaian adat daerah Amanatun, Timur Tengah Selatan, TTS, itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram L. Sukambani pada Sabtu 13 November yang lalu. Video berdurasi 2,59 detik yang dibagikan Kepala Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri Dinas Pariwisata Kabupaten TTS itu telah ditonton lebih dari 2.439 orang dan 45 komentar. Bahkan patung Jokowi di NTT juga disebut berhala. Bahkan warganet sebut patung itu jelek banget. Sebagaimana diketahui bahwa patung Jokowi dibangun di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Patung itu didirikan sebagai bentuk terima kasih masyarakat NTT akan pembangunan yang dilaksanakan pada masa jabatan Presiden Jokowi. Pada masa Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan. Daerah-daerah yang dulu jarang tersentuh, pembangunan kini mulai dibangun. Terlihat berbagai macam infrastruktur dibangun pemerintahan di berbagai daerah luar Pulau Jawa. Salah satunya ialah di NTT. Berkat kinerja Presiden Jokowi dibangunlah patung Jokowi di NTT. Dikabarkan sebagai bentuk terima kasih kepada Presiden Jokowi. Patung itu berdiri tegak di NTT, memperlihatkan Presiden Jokowi dengan pakaian adat setempat. Namun, tidak semua pihak menilai positif adanya patung tersebut. Salah satu warganet menyebut patung itu berhala, dan yang lainnya menyebut jelek. Warganet dengan akun Twitter Irut Pagut membagikan foto patung Jokowi di NTT. Ia menyebut patung itu patung berhala Jokowi di puncak Gunung Suno NTT, tulis warganet dalam cuitannya. Kemudian cuitan itu berhasil menuai banyak perhatian warganet lainnya. Mereka juga ikut menuliskan komentar untuk foto tersebut. Jelek banget ya, tulis akun Twitter Mira Alamudi dalam kolom komentar cuitan tersebut. Bahkan, kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang datang untuk ke-12 kalinya ke NTT patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen dari Presiden dan pemerintahan pusat untuk memajukan dan membagikan rata pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira pada Rabu 23 Maret yang lalu. Mengingat kunjungan Presiden ke batas negara yaitu RI/RDTL akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan turunnya Presiden langsung ungkapnya. Kedepan akan bermunculan kebijakan ekonomi yang nantinya bisa membangun UMKM di wilayah perbatasan dan membangkitkan kembali sektor ekonomi di wilayah tersebut, sambung dia. Untuk dampak ekonomi di lokasi Politeknik Pertahanan Belu atau UNHAN yang akan diresmikan langsung Presiden, menurut Beatrick perlu diapresiasi karena lokasi sekolahnya sendiri berada di batas negara RI/RDTL. Diperlukan sekali pengendalian, pengawasan dengan baik agar ke depan UNHAN ini bisa menjadi cerminan bangsa Indonesia, pungkasnya. Ia melanjutkan dengan hadirnya UNHAN di Kabupaten Belu di hadapan dapat membuat pangsa pasar baru di situ. Terbentuknya UMKM bagi sehingga masyarakat lokal dapat berjualan di sekitar UNHAN dan memberi dampak ekonomi pada masyarakat di sana, dan juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang mau bekerja di UMKM tersebut, ucap Patrick. Sementara itu, kehadiran food estate di Kabupaten Belu secara khusus dan Provinsi NTT secara umum dapat memberikan kemandirian pangan sebagai salah satu tolok ukur dari pembangunan suatu daerah.